Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, semoga kita bersyukur dan menikmati Allah. Maka wonten ing kesempatan yang kalau menika kita sami saged menawi majelis menika kanthi sehat selawat dan salam semoga dapat tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu hijrahipun tiang-tiang menuju dhateng Habasah. Awet gangguan keras tiang-tiang Quraisy datang tiang Muslim, maka dadosaken sahabat menika hijrah datang Habasah. Hijrah itu terjadi dua kali. Yang pertama itu 16 orang, yang kedua ini menjadi 83 orang. Itu rombongan yang hijrah menuju datang negeri Habasah. Nah, kanthi pindahipun menika datang Habasah, kaum musyrikin niku nggih boten remen menawi tiyang muslim menika pikantuk pangayoman saking Raja Najasyi. Pramila tiyang Quraisy lajeng ngutus dua orang pilihan ingkang cerdik, ingkang dianggep pinter inggih menika Amr bin As saderenge Buddha Islam kalian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, dia menemui, keduanya menemui orang-orangnya Najasyi. Jadi dia mendatangi Habasah untuk meminta agar orang-orang ini dikembalikan lagi ke Mekah. Keduanya Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ini membawa hadiah yang besar. Lan hadiah mereka yang pertama dipun hadiahkan datang para menteri, para uskup lan komunion. Jadi sadurunge itu ngelobi karo Raja Najasyi niku sing dilobi menika inggih menika para menteri, para uskup supados napa mangke melu ngewangi anggenipun matur dhateng Raja Najasyi supados kersa ngusir tiyang muslimin menika. Estu saksampunipun para kekalihipun memberikan hadiah pada para menteri dan uskup, lajeng langsung sowan dhateng Baginda Raja Najasyi. Matur wahai Baginda Raja, saat temanipun sekelompok tiang kaum kami, sekelompok orang saking Arab niku mlebet dhateng negeri Paduka. Piyambakipun menika sampun nilaraken agaminipun leluhuripun. Ewa semanten piyambakipun nggih boten mlebet dhateng agama Paduka wae raja. Ngopo kaya ngadu domba. Jadi piyambakipun boten menganut agama nenek moyang kami, tur nggih boten mlebet dhateng agama Paduka. Ia memiliki agama baru sing boten kami mangertosi. Raja. Pramila saking menika kita kekalih menika utusan dumateng Paduka raja. Tiang-tiang sepuh kami, pemuka-pemuka kami utus kula sakloron supados kersa panjenengan menika nggih mangsulaken para pembangkang niki. Supados piyambakipun kersa mangsulaken menolak negeri Habasah menika saking para kaum muslimin menika. Lajeng para uskup, para menteri inggih nipali leres Baginda Raja
pun pasrah kemawon datang kekalipun tiang-tiang pelarian menika. Ajeng piyambakipun wangsul datang kaumipun, wangsul datang negerinipun, piyambakipun langkung ngerti daripada kita. Ewa semanten Raja An-Najasyi ingkang kondang boten nate menzalimi rakyat, boten nate berbuat zalim datang sok senenang kemawon. Maka Raja Najasyi niku perlu berpikiran orang-orang gur langsung ngrungokake ature utusan tiang-tiang Quraisy niku wau. Malah kepala piyambakipun tumindak adil, pengen ngertos kados pundi sejatosipun serius menika saking kalangan kaum muslimin. Lajeng Raja Najasyi lajeng ngundang kaum muslimin menika supados dipun tanglepi estunipun napa ingkang terjadi wonten ing tempat menika. Lah lajeng saksampunipun piyambakipun tiang-tiang menika dipun timbahi, maka kaum muslimin datang. Ja'far bin Abi Thalib ingkang dipun tunjuk selaku perwakilan kaum muslimin ingkang samaken dados juru bicara matur dhateng Baginda Raja Najasyi. Raja Najasyi lajeng dawuh dhateng para kaum muslimin. Kaum, apa sebabnya sliramu sing dadekake sliramu misah saka leluhurmu? Agama apa sing mbok gawa kuwi mau? Lan sliramu ya ora mlebu ning agamaku. Lah terus agama apa sing mbok nggo kuwi mau? Wong-wong muslim. Lajeng Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara, wahai raja, rumiyin kita zaman jahiliyah, kebaik kebodohan itu nyembah watu, nyembah patung. Bahkan kita sami makan bangkai sing haram, tumindak keji, senengane medhotke seduluran, senengane merusak hubungan tetangga. Kaum kami sangat kuat sehingga menindas yang lemah. Jadi yang kuat menindas yang lemah. Mekaten kondisi wontene kaum kami Quraisy zaman semanten ngantos Allah utus seorang rasul saking bangsa kita piyambak ingkang jelas nasab keturunanipun, piyambakipun menika nggih jujur, piyambakipun nggih amanat, piyambakipun nggih suci akhlakipun sae. Lajeng Rasul niku ngajak kita sami supados nyembah namung dhateng Allah, lajeng ninggalaken berhala-berhala ingkang rumiyin disembah para leluhur kita. Piyambakipun Nabi niku nggih mrentahaken kita sami supados ngendikan ingkang jujur, supados nindakaken amanat, supados nyambung silaturahim, supados berbuat baik dhateng tetangga, lan supados mboten mengadakan pertumpahan darah. Nabi kami kalau mau merintah kita sami supados melarang dari kita sami berbicara dusta, melarang kita sedaya saking tumindak keji, melarang kita sedaya memakan harta yatim, melarang kita menuduh wanita yang baik-baik berzina tanpa bukti. Beliau dimerintahkan kita supados menunaikan sholat, membayar zakat, berpuasa. Lajeng kita sedaya menika derek mengikuti mlebet dhateng agamipun Rasulullah mau. Ingkang agama kala mau beneh kalian keyakinanipun nenek moyang kami, matemah kita sedaya menika dipun siksa, kita dipun musuhi. Matemah kula sakonco menika medal saking kaum kita, lajeng sowan dhateng Habasah menika nyuwun supados kula mendapat pengayoman saking Baginda. Kula milih Baginda menika raja ingkang adil, ingkang boten nate tumindak zalim. Pramila kula nderek nyuwun pengayoman dhateng Paduka supados boten terzalimi dening kaum kami. Lah mendengar cerita ini Raja Najasyi lajeng jawab,
Lha apa kowe nggawa bukti? Apa sing ana bukti agama sing digawa Rasul? Buktine apa agama iki mau? Ja'far wonten wae raja. Ia membawa mushaf Al-Qur'an, membawa lembaran tulisan wahyu sing dibutuh waktu semono dereng enten Al-Qur'an, namun berupa lembaran-lembaran tulisan. Wonten wae baginda raja lembaran kitab, lembaran wahyu ingkang diputurunaken dhateng Rasulullah. Coba wacana marangku. Lajeng Ja'far maosaken surat Maryam. Mendengar lantunan ayat surat Maryam kalau mau ingkang mriku nyariosaken Raja Najasyi menika lajeng menangis. Air matanya membasahi jenggotipun. Demikian pula justru para uskup ingkang mirengaken ugi mekaten. Ia menangis sampai membasahi lembar kitab suci sing diwaos wau. Kemudian Raja Najasyi berkata, sungguh temen, iki persis apa sing digawa dening Nabi Isa. Iki persis piwulang sing diajarake Nabi Isa supaya kita namung nyembah marang Allah lan ora tumindak syirik. Lalu kedua utusan Quraisy niku datang, kedua utusan orang Quraisy Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kowe balios, kowe sakloron balio neng papan dunung Mekah. Demi Allah, aku ora bakal masrahake kaum muslimin iki marang sliramu. Ora bakal sliramu bakal ganggu marang dheweke. Lah, keluarlah Amr bin As, Abdullah bin Rabi'ah niku dengan kecewa. Dia keluar kalah dengan niku argumen yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kewas manten, piyambake pun dereng wangsul isih mandeg. Sesuk aku bakal ngajukake meneh tuntutan marang Baginda Najasyi. Maka Abdullah bin Rabi'ah berkata, ojo, jangan, kowe ojo banget awake dhewe piye-piyeno isih nang hubungan kerabat karo kaum muslimin kae. Tetapi Amr bin As bersikeras, ora, sesuk aku bakal mengajukan gugatan malih dhateng sang raja. Maka benar esok harinya dia datang lagi ke menemui Raja Najasyi. Wahai baginda raja, sesungguhnya mereka mengatakan satu perkataan yang serius terhadap Isa bin Maryam. Dianggap wong Islam diobong, wong Islam ini mencela Isa bin Maryam. Wong Islam ini mencela Isa bin Maryam, itu gugatan Amr bin As, tuduhan Amr bin As datang kaum muslimin lewat An-Najasyi kalau Lajeng mireng mengatakan Raja Najasyi ya tidak langsung terima, panggil kaum muslimin. Apa benar menawa dheweke menghina Isa Al-Masih? Akhirnya mereka juga kaget. Ja'far ini kaget, ya meneh maksudnya golek serono dienggo mengadu domba. Padahal ini Raja Najasyi ini penganut Nasrani tapi masih garis lurus. Makanya kemudian dia memanggil kepada utusan kaum muslimin, Ja'far pun ingkang dados juru bicara. Dia tanyakan, apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Maka kemudian Ja'far bin Abu Thalib dia matur, baik baginda kula bakal ngaturaken pendapat kaum muslimin datang tentang Isa bin Maryam kados ingkang sampun dipurucalaken Nabi kita. Isa bin Maryam itu hamba Allah. Isa bin Maryam itu Rasul Allah. Isa niku ruh Allah. Isa niku kalimah Allah sing disampaikan kepada Maryam, perawan ingkang suci. Mendengar penuturan dari Ja'far tentang Isa bin Maryam sing diceritakake dening Ja'far kalau mau,
Raja Najasyi kemudian mengambil sebatang pohon ranting pohon dari tanah diambil, kemudian berujar, demi Allah, apa sing mbok omongake iki mau persis. Orang langkai kedudukan Isa bin Maryam meskipun seukuran dan ranting iki. Mendengar ini, para uskup niku wis do mulai mendengus mboten puas datang jawabanipun Najasyi kuwi mau. Demi Allah, saupama sliramu kabeh do ora trima, aku tetep pergilah hai kaum muslimin di negeriku, kalian aman. Sapa wae sing mencela kalian bakal kena sanksi. Sapa wae mencela kalian bakal kena hukuman. Dan aku tidak ingin memiliki gunung emas dengan cara harus menyakiti salah satu dari kalian. Kembalikan itu, bawa pulang kembali emas-emas hadiah itu. Aku ora pengen emas-emasan ning seranane aku berbuat zalim marang wong sing ora pantes dizalimi. Bawa kembali itu hadiah. Diusirlah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, dan juga ditolak itu hadiah oleh Raja Najasyi. Kembalikan hadiah itu demi Allah. Kalau Allah mengembalikan kerajaan ini kepadaku, kata Najasyi, aku sudah bersumpah. Ini Raja Najasyi sudah bersumpah, demi Allah, aku bakal mengambil suap di dalam kerajaanku ini. Anti korupsi sudah terbangun pada zaman Raja Najasyi. Jadi anti rusuah, anti korupsi ini sudah ditanamkan oleh Raja Najasyi. Demi Allah, tidak akan mengambil suap dariku sehingga aku merasa patut mengambil suap dalam kekuasaanku ini. Jadi maka kemudian Ummu Salamah yang ada di rombongan itu kemudian keluar dari hadapan sang raja. Setelah itu dia kembali bermukim di Habasyah dengan tenang, dengan aman. Bahkan itu sampai kurun waktu yang lama, sampai sekitar sampai 6 sampai 7 tahun berada di Habasyah. Nah, kegagalan kekalihipun menika menarik kaum muslimin saking Habasyah awit pikantuk perlindunganipun Raja Najasyi. Lajeng kemarahan kaum musyrikin niki lajeng melampiaskan dhateng kaum muslimin sing tasih wonten ing Mekah. Memang jumlah mereka sudah sedikit, karena banyak mereka menyembunyikan diri, banyak yang ikut hijrah datang Habasyah. Engkang sedikit niku mau biar bertahan dan bertahan mereka awet pikantuk perlindungan keluarga mereka. Kalau mereka konangan Islami pun mesti mendapat azab, maka dia bersembunyi dan berlindung kepada keluarga mereka, boten wantun menampakkan Islam. Semanten Nabi Muhammad SAW tetap melakukan sholat dan ibadah di Masjidil Haram. Beliau tetap berdakwah baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada satu penghalang pun kepada beliau, karena ketika Allah sampun perintahkan Nabi Muhammad itu berdakwah, maka pantang surut Nabi itu untuk mundur meskipun ancamannya sangat berat. Makanya beliau tetap, sebagaimana Allah berfirman, fasda bima tu'ma wa a'rid 'anil musyrikin. Hei Muhammad, sampaikan olehmu apa wae sing diperintahke Allah marang sliramu. Kowe aja peduli, berpalinglah orang-orang musyrik. Jadi Nabi tetap berdakwah meskipun tiang musyrikin menika semakin menjadi anggenipun menyakiti kaum muslim, menyakiti Nabi SAW. Suatu hari itu Utaibah bin Abi Lahab, anaknya Abu Lahab itu mendatangi Rasulullah. Dia pun juga mencela, mencaci maki datang Rasulullah, bahkan merobek bajunya.
Kelamin Nabi dirobek, bahkan tidak hanya itu meludah ke wajah Nabi. Ketika itu Nabi sampai berdoa, ya Allah, kirimkan kepada seorang anjing ciptaanmu untuk menerkamnya. Itu saking Nabi ini boleh biasa tenanan, kelaminnya disuwek, didoni, itu udah habis parah penghinaan. Doa beliau senantiasa dikabulkan oleh Allah. Dan itu terjadi ketika Utaibah bin Abi Lahab ini melakukan perjalanan berdagang datang negeri Syam bersama beberapa orang Quraisy. Ia singgah di negeri Syam dan kebetulan singgah di satu tempat namanya Az-Zarqa. Pada malam hari ketika dia singgah, seekor singa mengitarinya. Begitu ada singa yang mengitari itu, maka Utaibah lajeng kelingan dungane Nabi, wahai saudaraku, cilokku, demi Allah, pemangsaku wis teko, kaya dene sing didongake Muhammad marang aku. Dheweke iso membunuhku padahal dia ada di Mekah. Muhammad yang di Mekah ini bisa membunuhku, sedangkan aku saat ini di negeri Syam. Singa niku wau lajeng menerkam itu Utaibah anak Abu Lahab itu sampai dia terbunuh. Ini kisahnya menunjukkan dari Rasul itu kan doa Nabi SAW. Makanya orang Quraisy itu takut banget dengan doanya Nabi. Kisah sanes Uqbah bin Abi Mu'id nate dia dateng napa tengkok Nabi ingkang mulia nalika sujud wonten ing Ka'bah niku yang dilakukan oleh mereka itu. Suatu hari yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As juga bencinya kepada Nabi, sebelum masuk Islam juga kepati-pati yang musuhi anaknya Abdullah bin Nabi. Ketika aku datang berkumpul di Hijri Ismail, mereka orang-orang Quraisy senane kumpul di Ka'bah. Mereka menyebut Rasulullah, maksudnya ini ngerasani Rasulullah, apa ini terlalu sabar, apa ini terlalu ngentengke. Padahal keadaan ini pembebayan itu merap agama nenek moyang. Delalah ketika dhewe do rasa-rasa niku mau ngumpul niku Rasulullah niku muncul. Lajeng berjalan ke arah mereka, lajeng bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setiap mengitari ngliwati kerumunan wong Quraisy mau, dia pun menghina, menghujat dengan ucapan-ucapan yang jelek. Mubeng yang kedua orang Quraisy yang berkumpul tadi menghujat, menghina lagi. Sampai yang ketiga juga demikian. Ketika putaran ketiga itu beliau berhenti. Hei wong Quraisy, kowe gelem ngrungokke aku ora? Demi Allah, satemene aku datang membawakan sembelian untuk kalian. Demi Allah, satemene aku teko bawa sembelian untuk kalian. Ucapan ini membuat orang-orang Quraisy yang mau nelaka-laka, guyu ngece-ngecek, latep cep, boten enten sing wani ngomong. Seakan-akan di atas kepalanya ada seekor burung yang bertengger. Bahkan orang yang paling kasar orang wani ngomong, meneng kabeh mendengar apa Nabi mau bersumpah, demi Allah, sungguh aku datang membawakan sembelian untuk kalian. Maksudnya itu soal dibilang, maka setelah dia redam, wahai Abdul Qasim, pergilah kamu. Jadi dia nggak berani mengganggu Rasulullah. Ketika esoknya dia berkumpul kembali, nyeritani gerenangin Nabi lagi, sampai Nabi juga muncul. Mereka langsung mengitari Rasulullah, kemudian mencengkeram kerah baju beliau. Kebetulan pada saat itu Abu Bakar datang sambil menangis. Oh, kowe bakal mateni wong sing ngucapke Tuhanku Allah. Teko Abu Bakar bubar malih boten wani. Seperti itulah yang dialami Rasulullah SAW.
beliau senantiasa mendapat hujatan. Ewa semanten dakwah beliau terus menerus. Yang membela beliau adalah hanya Abu Bakar. Waktu itu yang punya kedudukan tinggi di kalangan orang Quraisy itu Abu Bakar. Abu Bakar itu masih disegani. Di tengah kondisi kezaliman kepada Nabi niku semakin menjadi niku delalah muncul wonten cahaya ingkang ndadosaken tentremipun kaum muslimin. Inggih menika mlebet Islamipun paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian. Yaitu pada bulan Dzulhijjah. Sebab keislamanipun nika dipun cariyosaken nalika setunggal dinten Abu Jahal lewati Rasulullah dan sofa. Yang baikpun mencaci maki menghujat Nabi dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek. Ewa semanten Nabi namun kendel mawon. Bahkan kemudian Abu Jahal itu memukul kepala Nabi sampai berdarah, tapi Nabi juga diam saja. Kemudian delalah enen sing weruh wanita dari budak dari Abdullah bin Jad'an yang sedang berada di bukit sofa ngerti kedadosan iku. Delalah Hamzah niku pulang dari berburu dengan membawa busur panah. Lajeng budak perempuan itu nyiraosaken dhateng Hamzah tentang apa? Penghinaan Abu Jahal dan Rasulullah, bahkan sampai berani memukul kepala Rasulullah dengan batu sampai berdarah. Mendengar penuturan niku wau, Hamzah bin Abdul Muthalib niku seorang pemuda yang gagah dan umumnya seperti yang lain punya harga diri, punya sentimen keluarga yang kuat. Mendengar keponakannya dari Bani Hasyim dihina, bahkan sampai dipukul berdarah, ia gak peduli lagi. Dia langsung mendatangi Abu Jahal yang sedang tertawa-tawa berkumpul dengan orang Quraisy yang lain, menghina, melecehkan Nabi di Masjid Haram. Kemudian Hamzah bin Abdul Thalib pada itu belum Islam. Ia datang kepada Abu Jahal, kemudian dia langsung menghujat, membalas hujatan itu kepada Abu Jahal. Hai wong sing hina, kowe wani-wanine mencaci maki keponakanku, ngerti yo aku wis mlebu Islam. Padahal mau nurut. Jadi karena sentimen keponakan dihujat dihina dia terima. Yen kowe mukul Muhammad dhewe mergo mlebu Islam, mlebu ngajarake Islam, ngerti aku saiki mlebu Islam. Kemudian apa? Hamzah bin Abu Thalib itu memukuli itu, dikatakan kan Abu Jahal itu. Ya betul mana ya? Hamzah itu kan kuat. Hamzah itu kan asal singa Rasulullah, asal Rasulullah. Dia itu badannya kan terkuat. Maka sampai dia buat babak belur itu Abu Jahal dipukuli, bahkan dipukuli juga dengan busur panah. Orang-orang Bani Makhzum, keluarga dari Abu Jahal, yang mau membantu nggak berani, karena di situ juga ada Bani Hasyim, apa keluargane Hamzah. Jadi memang ikatan kerabat itu kuat waktu itu. Maka ketika mereka sudah mau tersulut emosi, mau perang antara Bani Hasyim dengan Bani Makhzum, Abu Jahal itu melerai, biarkan Hamzah, biarkan dia. Aku mau memang ngece ponakane. Ya rumangsa, aku mau memang yo ngece karo kuthuk ponakane. Biarkan dia. Lah itulah maune Hamzah bin Abdul Muthalib maune napa? Dia masuk Islam karena apa? Tersinggung. Kerabatnya dihina, dihujat itu enggak terima. Makanya dia langsung marah, kemudian malah dia menyatakan Islam. Jadi dia masuk Islam karena apa? Tidak rela keluarganya itu dihujat, dihina. Tapi kemudian Allah membuat hatinya itu cinta kepada Islam. Dan dia Hamzah bin Abdul Muthalib termasuk orang yang berpegang teguh kepada Islam. Bahkan ini menjadi kebanggaan kaum muslimin. Inilah cahaya mulai cerah ketika masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena dia adalah orang yang gagah dan pemberani.
sehingga tidak menjadi sedikit terhambat orang Quraisy untuk menyakiti Nabi. Delalah dari daku meleh. Jadi tidak lama setelah masuk Islamnya Hamzah, maka masuk Islam pula pada bulan Zulhijjah pada tahun itu 3 hari. Munglet telung dino sabubaripun Hamzah mlebu Islam, niku Umar bin Khattab nggih mlebu Islam. Dan itu memang berkat doa Nabi, sebagaimana yang sering kita sampaikan, Allahumma aizal Islam bi ahabi rajulaini lain, bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahlin. Wah, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Apakah Umar bin Khattab, apakah itu Abu Jahal? Ternyata yang lebih dicintai oleh Allah untuk masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Menawi dipun teliti sejarah-sejarah ingkang paling sahih, ternyata masuk Islamnya ini Umar itu bisa diceritakan secara ringkas. Umar niku piyambakipun temperamental, nesunan, emosi. Jadi dia termasuk orang yang memiliki harga diri tinggi. Banyak kaum muslimin mengalami penganiayaan oleh Umar ketika masuk Islam. Konangan Umar juramo. Kenapa? Mereka memang pemarah. Tetapi di sisi lain, dia itu juga ada pertentangan batin. Di satu sisi dia menghormati agama nenek moyang, di satu sisi dia itu kagum dengan kaum muslimin. Wong antasin niku diancam, asal antasin niku sakit disiksa. Tapi orang neng ceritanya wong Islam kuwi metu. Lah neng. Bahkan sampai itu Ammar bin Yasir, ibunya sampai dia terbunuh. Kemudian semuanya itu menghadapi Bilal bin Rabah, menghadap ancam siksaan yang keras. Ning neng sing metu Islam. Dia bersabar, dia bertekad untuk mempertahankan Islam. Inilah salah satu sisi yang menjadikan Umar itu kagum. Kok iso anggone sabar, anggone jaga akidah sampai direwangi toh mati. Maka akhirnya dia juga timbul karena dia juga pintar. Umar itu kan dia cerdas. Karena sampai Nabi itu nanti kalau seandainya setelah itu ada Nabi, orangnya itu Umar, karena ilham Umar itu banyak. Maka kemudian timbullah keraguan oleh kayak Islam ini luwih suci, luwih apik katimbang agama nenek moyang. Kaya iki kok agama iki luwih apik katimbang agama nenek moyang. Lah kuwi wong kaya Abu Jahal dan Abu Lahab gaweane nyiksa, gaweane menghujat, gaweane menghina. Lah kok wong Islam ora tau ana tembung sing kaya ngono kuwi. Ndak ada hujatan, ndak ada caci maki, ndak ada kesemena-menangan. Itu menjadikan takjubnya. Maka kemudian pada suatu hari Umar pernah menuju ke Masjidil Haram pada satu malam hari. Pengen ngerangi jane iki sing diajarke Muhammad ki apa? Sing diturunke Muhammad ki apa? Ia diam-diam menuju ke Masjidil Haram, lajeng mlebet dhateng tirai Ka'bah. Saat itu Nabi nembe salat membaca surat Al-Haqqah. Dia membaca surat Al-Haqqah. Kemudian kondisi seperti ini dimanfaatkan Umar untuk mendengar dengan jelas. Jare iki apa wahyu sing digawa anak kuwi. Maka kemudian dia pun mendengarkan ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Lajeng Umar itu berkata kepada dia, panjen bener omongannya konco-konco. Iki tukang syair. Iki tukang syair persis sing kaya diomongke wong Quraisy kae. Keindahan bahasanya itu. Dalam surat apa kan ada innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya ini adalah ucapan utusan yang mulia. Bukanlah ini ucapan tukang syair.
Delalah setiap rasanane Umar Mbak lajeng kejawab nenggon ayat. Ini bukan ucapan syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit kalian beriman kepadanya. Terus Umar ngomongnya, nek ngono ora tukang syair, iki tukang tenung. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tashkurun. Kemudian dia mengatakan itu bukan ucapan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Dan sampai terusnya, sehingga ketika itu bacaan ya sing dirasake Umar itu langsung dibantah Nabi melalui bacaan Quran itu, dadosaken atine Umar niku sampun merasakan keagungan Quran kalau mau. Benih-benih Islam itu sampun lumebet dateng atine Umar bin Khattab. Ewa semanten menika niku nanti ning tata laire isih sentimen, isih jahiliyah, isih punya fanatisme datang tradisi, datang nenek moyang. Maka dia masih menolak atine niku di sekolah Umar, bersikeras untuk melawan. Makanya pagi harinya ketika keluar dari rumah Umar sudah membawa pedang, ia menghunus pedang hendak membunuh Nabi. Ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah dari Bani Jahroh, Bani Zurrah, dan ada seorang dari Bani Makhzum. Umar, berikan nanti, aku mateni Muhammad. Terus dua pedang, aku mateni Muhammad. Padahal begini wis ngrungokke bacaan Quran itu tertegun, dia juga mengakui. Umar, yen kowe mateni Muhammad, apa kowe mung iso nyonggo pembalasane saka Bani Hasyim lan Bani Zurrah. Loh, kok aku krasa kowe iki wis melu lebesan kok. Tuduhan Umar bin Khattab. Orang mengaku Umar aja menangi anak dimu wedok sak bojone iki wis mlebu Islam. Mendengar Umar bin Khattab marah lagi. Maka dia pun kemudian tak janji menuju Muhammad, tapi berbelok arah menuju adik perempuannya, Fatimah binti Khattab, dan juga adik iparnya. Nah, maka Umar pun sudah mendekat ke rumahnya. Ternyata di sana ada Khabbab bin Arad yang membacakan lembaran Al-Quran kepada adiknya Umar itu, yang dibaca surat Toha. Lembaran itu adalah ditulis surat Toha. Ketika mendengar mas datangnya Umar bin Khattab, Khabbab bin Arad guru ngaji ini mau melayu langsung delik. Tinggallah itu Fatimah binti Khattab masuk. Kemudian ketika mendengar iki mau dongo, rene apa jawab adike. Apa kowe wis do mlebu ning agama baru? Hei Umar, piye pendapatmu? Menawa agama sing anyar kuwi luwih bener katimbang agamane nenek moyangmu? Mendengar jawaban adiknya sing lantang, Umar langsung lompat, langsung menginjak-injak itu lembaran itu. Adiknya kemudian pun ditampar oleh Umar bin Khattab sampai mengalir darah. Adik perempuannya itu juga wahai Umar, bagaimana kalau kebenarannya itu ada di selain agamamu? Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan keras dan juga kencengnya adik ini mau Umar itu sasa disengenono, didai-daono, neng ora peti. Adine keporo malah dia bersahadat terang-terang di muka Umar, maka Umar jadi putus asa. Malah kemudian dia pun coba, endi tulisanmu yang tanganmu ini, berikan kepadaku, yen aku iso maca. Adine langsung membantah, orang pantes ya Umar, kowe najis. Yang paling kowe pengen demok itu lembaran-lembaran Quran ini, bangkit, mandilah dulu. Qadarullah, orang sekeras Umar bin Khattab nurut karena dia ini memang penasaran itu. Dia pun mandi, kemudian mengambil mushaf itu, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim surat Toha sampai pada innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Satemene aku kuwi Allah, orang yang sesembahan sing pantes disembah kejaba Allah,
sembahlah aku olehmu, kerjakan sholat untuk mengingatku. Mendengar membaca ayat ini, surat Toha ayat 14 ini, Umar kemudian bergumam, alangkah indahnya, alangkah mulianya kalimat ini. Tolong bawakan aku kepada Muhammad. Saat mendengar Khabbab yang bersembunyi mendengar Umar ini, maka dia keluar. Wahai Umar, bergembiralah, karena sebetulnya Rasulullah berharap engkau masuk Islam. Dalam doanya beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam biha ahabbi rajulaini ilai ya Abi Jalil au Umar. Bergembira wahai Umar, karena Rasulullah mendoakanmu, muliakan Islam ini dengan salah satu yang dicintai Allah antara kamu atau Abu Jahal. Kemudian dia pun mengantarkan Umar menuju rumah Rasulullah SAW yang terletak di Bukit Sofa. Umar masih tetap membawa pedang yang terhunus. Sampai tiba di rumah beliau, dia mengetuk pintu, penjaga pintu mengintip. Umar teko. Maka para sahabat-sahabat yang ada di rumah Nabi itu kemudian berjaga-jaga, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib ada di situ. Biarkan buka pintu aja. Siapa dia? Umar. Bukakan pintu untuknya. Kemudian rene niatnya becik, kita hormati. Kalau dia niatnya buruk, biar aku yang membunuhnya. Biasanya Hamzah waktu tenang. Saat itu Rasulullah masih di rumah, kemudian dia menyambut. Kemudian beliau mencengkeram kerah baju dan gagang pedangnya, lalu menarik keras. Di Umar yang dicekal jadi Nabi, tidakkah kau berhenti dari tindak kamu wahai Umar? Hingga Allah akan menghinakanmu, menimpakan bencana kepadamu. Kaya jenis yang dunati marang Walid bin Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Mendengar Nabi mengingatkannya, kemudian juga mendoakannya, maka Umar kemudian runtuh itu kekokohan hatinya tadi. Maka dia pun kemudian terenyuh, kemudian pun dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi engkaulah utusan Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Mendengar syahadatnya Umar, orang-orang yang ada di rumah kemudian dia bertakbir. Sampai takbir keras ini sampai di Masjidil Haram. Umar yang sok-sok, yang keras, yang ditakuti, yang tidak ada orang yang berani untuk melawannya pun masuk Islam, ini menjadikan guncangan tiang musyrik. Tiang musyrik kaget dan merasa dipermalukan. Orang yang terdepan yang digunakan untuk melawan Islam justru masuk Islam. Dan itu setelah 3 hari dari Hamzah. Dua-duanya itu ahli pegulat. Kalau saya, dua-duanya itu orang yang memang ahli perang. Nah, setiap Umar setelah masuk Islam dia kalinya, aku ingat penduduk Quraisy sing paling getih karo Muhammad tak tekani kabeh. Umar bin Khattab nekani Abu Jahal. Ada apa hai Umar, kamu mendatangiku? Maka dia katakan, aku rene ngandani kowe menawa aku saiki beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Mendengar itu langsung Abu Jahal banteng menuntut, semoga Allah menjelekkan kamu. Jadi dia tegas mendatangi orang yang paling membenci Nabi, didatangi. Ngerti oh, aku menuju Islam. Semuanya didatangi, termasuk Asi bin Hasim didatangi paman beliau. Termasuk juga ia mendatangi Jamil bin Ma'mar, orang Quraisy yang paling juga paling itu sering menghujat Nabi. Jadi semuanya didatangi oleh Umar bin Khattab. Sehingga hal ini menjadikan apa? Orang-orang Quraisy pun sudah mulai berbeda sikapnya terhadap kaum muslimin. Karena sedikit demi sedikit tambahnya tokoh-tokoh garis keras Quraisy itu menjadikan kerugian bagi mereka dan menjadikan keuntungan bagi kaum muslimin. Nah, itulah yang menjadikan sehingga sampai Abdullah bin Mas'ud ngendika,
La yazalu aizul Islam mundu aslama Umar. Sampai beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud itu, senantiasa kami itu berwibawa, senantiasa Islam itu berwibawa sejak masuknya Umar bin Khattab. Jadi makanya benar, ya. Ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, Islam berani menampakkan diri, dakwah mulai terang-terangan. Bahkan udah mulai ngaji neneng Baitullah, mau neneng Darul Arqam di rumah-rumah tersembunyi, itu sudah mulai duduk-duduk di Baitullah, sudah mulai berani melakukan tawaf, ya, untuk mengimbangi permusuhan orang-orang Quraisy. Jadi sudah berani menampakkan di Baitullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, ini menjadikan satu pelajaran bagi kita. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah, jika masuk Islam, dia pun juga akan menjadi terbaik. Dan masuknya Islam inilah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Meskipun kejahatan Umar bin Khattab itu sangat, Umar bin Khattab itu suka memukul, suka mencaci maki juga, suka itu membunuh orang-orang yang masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, ya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekilas kisah-kisah perjuangan Nabi SAW dalam mendakwahkan Islam sampai masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Semoga ada faedahnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika